Halo teman-teman, welcome back to my channel bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih juga buat kalian yang udah terus pantengin channel ini, dimana di channel ini kalian bisa dengerin tentang cerita horor, bahas tentang psikopat atau mungkin reaction video lucu. Nah, untuk kalian yang baru pendatang, kalian boleh klik tombol subscribe di bawah dan hidupkan lonceng notification-nya supaya ketika aku up video, karena ini bakalan berpart, jadi kalian boleh langsung tahu tuh kalau aku upload video. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama langsung aja ya kita masuk untuk ke ceritanya. Judulnya kali ini adalah Sewu Dino atau 1000 Hari. Malam ini gue akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil gue ulik. Sebegitu kelamnya cerita ini sampai gue janji gak bakal membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu gue mohon kerjasamanya, dan selebihnya terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Gue ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan sehingga gue bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin, dan untuk itu mari kita mulai ceritanya. 2001. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang dekat aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apaan di sini, Pak? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela napas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa nanti yang akan merawat, Nak? Iya, Pak. Sri paham, tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya bisa ngasih duit ke bapak? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zaina, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas di kampung itu. Memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termaksud untuk urusan ini. Sri menjawab telepon menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kehidupan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota, kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa pembantu rumah tangga. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini sekeluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaannya. Salah satunya, Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan terngangap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa.
Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana, ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka berbicara. Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. "Erna, keluar." Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali sekarang. Ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa, dengan seorang wanita yang memakai adat kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Cantik sekali," ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk, kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda, sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung, saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbah sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Kamu minta berapa gaji untukmu sebulan?" tanya Mbak Kerasa. Sri bingung menjawab. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 nek kalau bisa." Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000 katanya. "Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji pembantu rumah tangga tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pun pulang lalu menceritakan kepada bapaknya. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbak Kerasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kamu kalau tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri.
Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Iya, saya mau. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka berdua dan diterima bekerja di sini. Ada pertanyaan yang membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbak Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu. Kita lanjutkan besok ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.